Pemerintah di bawah Presiden Jokowi kembali menebar stimulus yaitu pembebasan ketentuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen bagi sektor yakni sosial, bisnis, industri, dan layanan khusus. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana. Ia mengatakan perpanjangan diskon tarif ini dilakukan karena dampak pandemi COVID-19 masih akan berlanjut hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, pemerintah hanya memberikan diskon tarif sampai September 2020 saja. Ini berarti total pemberian diskon untuk pelanggan rumah tangga bersubsidi berlangsung selama 9 bulan terhitung sejak April 2020. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Anda tergolong pelanggan yang berhak mendapatkan stimulus ini dan seberapa jauh akhirnya stimulus ini bisa membantu perekonomian di dalam negeri. Akan kami ulas selengkapnya dalam diskon listrik di saat-saat sulit seperti saat ini tentunya ya. Dan tentunya kalau kita mengingat ada 695,2 triliun rupiah stimulus, maka stimulus untuk PLN ini tergabung akhirnya di dalam geng stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada beberapa lembaga dan juga kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara. Nah, ini kita lihat dari alokasi subsidi anggaran listrik sendiri ada tambahan alokasi ini untuk 9 bulan terhitung dari bulan April hingga Desember 2020. Total tambahannya adalah 15,39 triliun rupiah. Sebelumnya kita ingat bahwa jumlah total stimulus yang diberikan pemerintah kepada PLN berada di kisaran 12 triliun rupiah. Tapi ternyata angka 12 triliun ini dikatakan masih kurang karena kondisi pandemi COVID-19 ini masih akan berlanjut dan sepertinya akan sampai di Desember 2020 sehingga ditambah jumlah stimulus dan alokasi subsidi untuk anggaran listrik kepada PLN. Dan anggaran subsidi sebelumnya kalau kita total-total berada di kisaran 61,69 triliun rupiah. Maka apabila mendapatkan tambahan alokasi 15,39 triliun rupiah, total yang didapatkan oleh PLN sendiri untuk tahun 2020 hingga saat ini berada di kisaran 76 hingga 77 triliun rupiah hingga akhir 2020. Di mana dikatakan bahwa total penerima manfaat di sini berada pada 33,64 juta pelanggan. Ini tentunya termasuk dengan golongan rumah tangga, golongan UMKM dan juga termasuk bisnis yang kemudian menggunakan listrik setiap harinya. Nah, ini kemudian kita melihat alokasinya seperti apa dari jumlah total pelanggan yang berada di angka 33,64 juta. Apabila kita breakdown di sini tentunya ini kita bisa membagi dua pelanggan rumah tangga yang menggunakan listrik berdaya 900 VA dan juga pelanggan 450 VA yang akan mendapatkan manfaatnya itu kurang lebih berada di angka 7,72 juta pelanggan. Ini jumlahnya kurang lebih sama dengan jumlah sebelumnya ketika pemerintah mengatakan bahwa subsidi akan diberikan hingga batas September 2020. Begitu juga dengan pelanggan yang menggunakan daya listrik 450 VA, yaitu berjumlah lebih banyak lagi, 24,16 juta pelanggan. Ini tentunya menjadi kabar baik karena mendapatkan keringanan dari pemerintah untuk pembayaran listrik, sehingga diharapkan stimulus ini nantinya bisa mendorong daya beli masyarakat. Apabila uangnya tidak dipakai untuk membayar listrik, kemungkinan dan juga diharapkan uangnya nanti bisa dipakai untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan tidak menahan daya beli ke depannya. Kemudian kita melihat di sini dari sisi industri dan bisnis seperti apa. Ternyata ada 501.000 pelanggan bisnis yang akan mendapatkan juga stimulus dan kemudahan pembayaran listrik. Begitu juga dengan pelanggan industri yang memang jumlahnya tidak cukup banyak, hanya 433 pelanggan. Tapi karena skalanya industri tentu penggunaan listriknya akan sangat masif. Nah, ini menjadi pertanyaan kembali lagi, apakah Anda pengguna listrik yang mendapatkan stimulus ini akhirnya? Karena kita tahu pengusaha-pengusaha lebih menginginkan stimulus yang sifatnya itu cash in atau uang masuk daripada cash out. Di mana cash out ini berarti mendapatkan potongan ketika membayar. Tapi setidaknya tidak apa-apa, walaupun sifatnya ini masih cash out, setidaknya ada keringanan yang bisa dilakukan dan juga diberikan oleh pemerintah kepada para pelanggan listrik. Nah, inilah penerima stimulus pembayaran listrik di mana penerima diskon 50 hingga 100%. Yeay, kabar gembira untuk para pengguna listrik. Di mana diskon 100% diberikan kepada rumah tangga yang dayanya 450 VA dan juga bisnis kecil dan juga industri kecil dengan daya yang sama. Ini nanti boleh Anda catat dan apabila ada yang terlewat nanti bisa dicari via cnbcindonesia.com ataupun YouTube ya. Kemudian diskon 50% diberikan kepada rumah tangga yang dayanya 900 VA dan memang sudah
termasuk dalam jalur subsidi. Selanjutnya kita melihat ada golongan pelanggan yang dikatakan memang bersubsidi. Ada beberapa golongan lagi, sosial yang 220 VA dayanya, 450, 900 VA, dan bisnis kecil hingga industri kecil yang menggunakan daya yang kurang lebih sama dengan listrik rumah tangga, yaitu 900 VA di sini. Jadi dapat Anda cek nanti melalui PLN atau menghubungi langsung pihak PLN, dan juga kemudian Anda melihat tagihan abodemen Anda, daya yang mana yang selama ini Anda gunakan. Siapa tahu Anda bisa menggunakan dan juga menikmati stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah ini. Nah, selanjutnya tidak hanya di sana, karena memang golongan yang diberikan oleh pemerintah di sini stimulusnya ada untuk 3 bagian, 3 golongan di sini. Kalau tadi memang golongan rumah tangga, golongan A dan B, dan kemudian ini kita masuk kepada penerima pembebasan ketentuan rekening umum. Ini adalah golongan C, di mana terbagi atas 2, yaitu golongan pelanggan subsidi yang daya listriknya di sini berada di 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 VA hingga 200 kVA, dan juga untuk kelas yang berada pada golongan sosial di atas 200 kVA dan juga bisnis kecil di 1.300 VA. Begitu juga dengan golongan-golongan lainnya di sini, di mana ada bisnis kecil, industri kecil, dan juga industri kecil di atas 14 kVA hingga 200 kVA. Ini sebenarnya kalau kita breakdown dan kita lihat secara keseluruhan, hampir semua golongan pengguna listrik ini sebenarnya mendapatkan keringanan di sini. Kalau kita melihat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penerima pembebasan ketentuan rekening minimum. Nah, kalau untuk kelas industri dan kelas bisnis, ada penggunaan minimum daya listrik misalnya yang ditentukan adalah 40 jam di sini, sehingga apabila industri tersebut hanya menggunakan sekitar 20 jam, maka 20 jamnya ini biasanya, 20 jam sisanya biasanya harus kemudian tetap dibayarkan oleh PLN. Sehingga inilah yang kemudian dibebaskan oleh pemerintah apabila menggunakan hanya 20 jam saja, maka yang dibayar hanya 20 jam saja. Tidak perlu membayar selisih sisanya untuk ketentuan rekening minimum yang dikatakan berada di angka 40 jam. Begitu juga dengan golongan pelanggan non subsidi di sini, di mana ukuran listrik ini terbagi atas total ukuran listriknya. Kalau kita melihat pada penjelasan yang sebelumnya, yang industri ini yang jumlahnya berada di kisaran 433 pelanggan yang kemudian menggunakan listrik dengan daya yang cukup besar, 6.600 VA, kemudian hingga 200 kVA, kemudian juga untuk industri besar di atas 200 kVA hingga 30.000 kVA ke atas. Sebenarnya kembali lagi kami ingatkan bahwa ini diberikan hampir ke seluruh golongan. Kemudian ada juga layanan khusus tegangan rendah mendapatkan juga ketentuan untuk pembebasan rekening minimum, layanan khusus tegangan menengah atau TM, dan layanan khusus untuk tegangan tinggi. Nah, kembali lagi kami informasikan kepada Anda bahwa tentunya stimulus-stimulus ini diharapkan nantinya bisa membantu industri dan juga para pelanggan PLN untuk kemudian tidak menahan daya beli dan kemudian bisa memutar ekonomi di dalam negeri. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kalau memang pengguna PLN lebih banyak pada pengguna rumah tangga dan juga kepada pengguna industri, kepada pengguna bisnis, untungnya kepada PLN ini seperti apa? Akan kita bahas pada slide yang selanjutnya. Inilah kinerja PLN semester 1 di tahun 2020, di mana kita melihat kemudian ada penurunan laba di sini kalau kita bandingkan di semester 1 2020 dengan semester 1 di 2019. Ini penurunannya ada sekitar 96%, namun yang perlu disyukuri adalah tidak berada pada rentang yang minus di sini, karena memang kita tahu pencatatan pada laba dan rugi untuk semester 1 tahun 2020 untuk PLN sendiri ini dilakukan dengan belum memasukkan pencatatan stimulus-stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian kita juga melihat pendapatannya pun di sini sebenarnya masih ada kenaikan hampir 2% dari 137 triliun ke 139 triliun, dan ada penurunan beban usaha sekitar 152 triliun hingga 149,92 triliun yang sekitar berada di angka 1,7% secara year on year. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena kita melihat di kondisi pandemi COVID-19 di semester 1 tahun 2020, ternyata PLN itu masih bisa membukukan pendapatan, menaikkan pendapatan dan juga menurunkan beban usaha. Sehingga yang menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa ruginya ini cukup dalam? Berdasarkan informasi yang kami himpun, bahwa kerugian ini kemarin terjadi akibat kerugian kurs. Kita mengingat kemarin ketika pandemi terjadi, kurs
kurs dolar berbanding rupiah sempat berada di angka 16.630 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Ini meningkat dari kisaran 14.000 di kuartal kedua. Dan kemudian inilah yang membuat pembengkakan kepada kerugian kurs di PLN sendiri. Tetapi kita melihat pada daya beli dan juga jumlah pelanggan yang meningkat di Indonesia, di dalam negeri setiap tahunnya untuk PLN ini kemudian meningkat. Maka dari itu inilah yang kemudian dijaga oleh pemerintah. Jangan sampai masyarakatnya tidak kuat untuk membayarkan biaya listrik dan kemudian otomatis rugi bersih akan tercatat di semester-semester selanjutnya dan juga di secara umum di tahun 2020. Tapi tentunya kita berharap dengan adanya stimulus yang diberikan pemerintah ini bisa menjadikan satu kekuatan lebih bagi PLN untuk memberikan diskon listrik di saat-saat yang sulit bagi Anda.